الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Jemaat Jumat Masjid Pemuda Konsulat yang kami muliakan, marilah pada kesempatan yang baik ini kita berusaha memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyadari bahwa kita adalah seorang hamba. Tujuan kita diciptakan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 24 jam kita semoga bisa kita gunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah-ibadah yang berupa ibadah mahdhah seperti sholat, atau ibadah-ibadah yang berupa kegiatan sehari-hari. Semoga kita semuanya bisa menjadikan 24 jam kita, waktu kita, gerak, diam kita, semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang kami muliakan, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang kewajiban seorang laki-laki terkait menafkahi keluarga. Jamaah yang kami muliakan, setiap laki-laki itu dituntut sebenarnya untuk mandiri sejak dia baligh. Setiap laki-laki itu dituntut untuk hidup sendiri, mandiri, tidak lagi minta kepada orang tuanya itu sejak dia baligh. Ya, sekarang ya sekitar umur 14 atau ketika sudah mimpi basah, itu sudah baligh, dirinya itu sebenarnya sudah bukan tanggung jawab orang tua lagi, tapi dirinya itu sudah menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Maka laki-laki harus berlatih, mulai berpikir, mulai berusaha untuk bisa bekerja sejak usia itu. Bahkan Nabi Muhammad berlatih ya sebelum usia itu. Umur 8 tahun sudah bekerja menggembala kambing milik orang-orang Mekah. Jadi Nabi umur 8 tahun sudah bekerja menggembala kambingnya orang-orang Mekah. Jamaah yang kami muliakan, termasuk kewajiban bagi seorang suami kepada keluarganya adalah memberi nafkah. Memberi nafkah ini, jamaah yang kami muliakan, adalah kewajiban yang laki-laki. Jangan sampai laki-laki membebani istrinya untuk menanggung keluarga. Zaman sekarang, mohon maaf, banyak laki-laki itu menjadikan istrinya sebagai sapi perah. Ada yang laki-lakinya itu di rumah, istrinya bekerja sebagai TKW. Ada yang laki-lakinya di rumah, istrinya bekerja habis-habisan. Padahal yang wajib menafkahi istri adalah suami. Yang wajib menafkahi anak adalah suami. Dan orang yang menafkahi keluarganya ini, jamaah yang kami muliakan, adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang menafkahi istrinya adalah orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menghidupkan ajaran agama itu termasuk orang yang menafkahi keluarganya dengan baik. Jamaah yang kami muliakan, bahkan prioritas setiap kita yang menjadi suami atau menjadi ayah, kewajiban utamanya itu menafkahi keluarga. Maka ada seorang tanya kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang bagaimana menggunakan uang. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan dalam satu waktu, jika kamu memiliki beberapa uang dinar, satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk membangun agama, satu dinar yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu, maka pahala yang paling besar adalah satu dinar yang engkau jadikan menafkahi keluarga. Satu dinar memperkuat Islam, satu dinar untuk agama Allah, satu dinar untuk orang miskin, dibanding satu dinar yang kita gunakan untuk menafkahi keluarga, yang paling mulia di sisi Allah adalah satu dinar yang kita gunakan untuk menafkahi keluarga. Kalau sudah berlebih, baru kita gunakan untuk fakir miskin, untuk agama. Jamaah yang kami muliakan, pernah ada beberapa sahabat Nabi, ada seorang laki-laki lewat, kemudian tampak dari kulit laki-laki itu kekuatan, mungkin berotot, kelihatan gagah, kelihatan luar biasa. Kemudian para sahabat mengatakan, duh, seandainya tenaganya itu digunakan untuk memperjuangkan agama Allah, tentu akan luar biasa manfaat. Kemudian Rasulullah menanggapi komentar dari para sahabat itu. Sahabat ini tidak pernah melihat orang itu dengan tenaganya itu membantu agama. Sahabat Nabi ini tidak pernah melihat orang yang kuat itu, kelihatan gagah itu, memperkuat agama. Kemudian Nabi mengatakan, apabila dia bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka dia berada di jalan Allah. Apabila ia bekerja untuk orang tuanya yang sudah rentah, sudah tidak lagi bisa menafkahi dirinya sendiri, maka dia berada di jalan Allah. Apabila dia bekerja untuk dirinya sendiri agar terhindar dari perbuatan tercela, termasuk terhindar dari mengemis, terhindar dari merepotkan orang lain, maka dia berada di jalan Allah. Jadi bekerja sendiri itu di dalam agama dihitung sebagai ibadah. Di saat banyak suami tidak menafkahi istri, maka kita semuanya harus membuat ilmu agama ini hidup di masyarakat. Laki-laki berkewajiban menafkahi keluarga, istri tidak. Maka saya sarankan kalau bisa istri di rumah. Kalau tidak bisa ya bagaimana lagi, sudah bekerja tidak apa-apa. Tapi sebenarnya kewajiban menafkahi itu adalah kewajiban yang laki-laki. Perempuan bertanggung jawab mengelola rumah, mengelola anak.
Jamaah yang kami muliakan, di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas atau tangan yang memberi itu lebih baik dari tangan yang meminta atau tangan yang menerima. Fabda biman ta'ul, maka mulailah memberi atau menafkahi tadi itu terutama kepada orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Jadi yang menjadi prioritas kebaikan kita itu adalah istri. Setelah itu anak. Setelah itu orang tua. Setelah itu kerabat, tetangga, orang miskin dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai ada orang laki-laki itu di luar itu loman kepada semua orang, pelit kepada istrinya. Baik kepada semua orang, jahat kepada istrinya. Jamaah yang kami muliakan, ukuran baiknya seorang laki-laki itu tergantung istrinya. Kalau istrinya mengatakan dia buruk, maka buruklah ia. Kalau istrinya mengatakan dia baik, maka baiklah dia. Jamaah yang kami muliakan, jangan sampai kita itu menjadikan istri dan anak sebagai beban. Istri dan anak adalah karunia yang Allah berikan untuk memperbaiki kehidupan kita. Zaman dulu orang-orang Arab, ada yang tidak mau memberi nafkah kepada anak. Anak itu dianggap sebagai beban. Kemudian ditegur sama Allah lewat Al-Quran. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Atau ada orang-orang yang membunuh anaknya karena faktor kemiskinan. Kemudian Al-Quran mengatakan, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena miskin. Jadi zaman dulu itu ada orang membunuh anak, faktornya dua. Karena takut miskin. Takut anak itu ngambil jatah rezeki. Ya sebenarnya masih punya, tapi takut miskin. Tapi ada orang itu yang membunuh anak karena memang dia miskin. Sehingga merasa tidak mampu menafkahi anak. Padahal Allah itu, jamaah yang kami muliakan, kita gerak akan ada hasil. Gerak saja akan ada hasil. Al-haroka ma'al barokah. Bergerak itu akan mendatangkan keberkahan. Manusia itu yang dituntut dari dirinya itu usaha. Betapa banyak orang miskin mau usaha pontang-panting ngalor ngidul, bersabar seperti itu terus, sehingga Allah beri kelapangan dunia yang luar biasa banyak. Syaratnya sabar. Sabar terus berusaha. Pontang-panting ngalor ngidul, subuh sampai malam, masya Allah. Cuma ya jangan sampai bekerja terus. Allah itu tidak nyuruh kita seperti itu. Yang Allah tuntut dari kita itu ya bekerja semaksimal kemampuan, tapi jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Bekerja sebaik mungkin, jujur, macam-macam, tapi jangan tinggalkan sholat. Dan kadang kita itu bekerjanya kelihatan pagi sampai malam, tapi meninggalkan sholat. Akhirnya tidak Allah cukupi kebutuhannya. Karena tidak ada sholatnya itu. Masih merasa miskin terus. Masih merasa keluarganya tidak cukup terus. Bingung terus. Karena orientasinya tidak menyembah Allah. Jadi sholat orientasinya menyembah Allah. Bekerja pun orientasinya melaksanakan perintah Allah. Menafkahi anak pun orientasinya melaksanakan perintah Allah. Semua menjalankan perintah Allah. Kalau sudah begitu, akan Allah atur semua. Akan Allah atur, Allah cukupi semua. Ini ajaran Islam.
Jangan sampai ajaran Islam ini kebalik-kebalik. Zaman sekarang banyak yang sudah kebalik, Masya Allah. Masya Allah, istri keluar dari pagi sampai malam tidak pernah ada waktu untuk anak. Kalau sudah gadung ya tidak apa-apa, cuma dicari cara bagaimana supaya intinya yang bertugas mencari nafkah itu sebenarnya adalah yang laki-laki, bukan yang perempuan. Semoga Allah memberkahi keluarga kita semua. Semoga Allah menjadikan kita semuanya kaya dengan yang halal sehingga tidak sampai berpikir yang haram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua pasangan serta anak-anak yang menjadi penenteram hati, pasangan serta anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan kami, pasangan serta anak-anak yang membahagiakan dunia akhirat kami, pasangan serta anak-anak yang mendekatkan kami kepadamu ya Allah, dan jadikanlah kami anak-anak yang bisa membahagiakan orang tua kami, anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan orang tua kami, anak-anak yang bisa menghilangkan gelisahnya orang tua kami, dan jadikanlah kami semua ya Allah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah kami cahaya bagi sekeliling kami, jadikanlah kami panutan bagi sekeliling kami, jadikanlah kami contoh teladan bagi sekeliling kami, khususnya bagi keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, perbaiki kami, perbaiki keluarga kami, perbaiki masyarakat kami, perbaiki pemimpin-pemimpin kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.